Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumaral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Para santri Ma'had Al-Jami'ah YAIN Jember yang semoga selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam episode sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang berziarah ke makam Rasulullah SAW setelah beliau wafat, setelah beliau meninggal, maka seakan-akan dia telah berziarah kepada Rasulullah di waktu hidup beliau. Artinya bahwa ziarah ke makam Nabi adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah Kiai Ali Ma'sum, beliau menambahkan masih dalam menyitir apa yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Qal ziyadatun, tambahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu fiha qabri wa biha baiti wa turbati wa haqqun ala kulli muslimin ziyaratuha. Akhrajahu At-Tabarani. Rasulullah SAW bersabda, Al-Madinatu fiha qabri. Al-Madinah Al-Munawwarah, di dalamnya ada makamku, kata Nabi. Wa biha baiti wa turbati. Dan di Al-Madinah Al-Munawwarah ada rumahku dan juga ada kuburanku. Wa haqqun ala kulli muslimin ziyaratuha. Dan sudah barang tentu menjadi hak atas setiap muslim untuk berziarah kepadanya. Hadis ini ditakhrij, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke makamku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Jadi sangat jelas sekali bagi kita bahwa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa barang siapa yang berziarah ke makamnya, maka nantinya
dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala man zara qabra Muhammadin nala syafa'ata fi ghadi billahi kurrira dhikruhu wa hadithuhu ya munshidi waj'al salataka daiman jahran alaihi tahtadi fahuwa ar-rasulul mustafa dhul judi wal kaffin nadi wa huwa al-mushaffa'u fil wara min hawli yawmil maw'idi shalla alaihi rabbuna ma laha najmul farqadi. Kata Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan man zara qabra Muhammadin, barang siapa yang berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nala syafa'ata fi ghadi, maka dia akan mendapatkan syafaat baginda Rasul fi ghadi, nanti pada hari kiamat, besok pada hari kiamat. Billahi kurrira dzikruhu, demi Allah penyebutannya diulang-ulang. Wa hadithuhu, dan juga hadisnya disebutkan berulang-ulang. Ya munsyidi, wahai orang yang melantunkan syair. Waj'al salataka daiman, dan jadikanlah salawatmu daiman, selalu. Artinya bacalah salawat selalu, jahran, dengan suara yang keras, alaihi, kepada Nabi, tahtadi, maka kamu akan mendapatkan hidayah. Bacalah salawat selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jahran, dengan suara yang keras, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Fahuwa ar-rasulul mustafa dzul judi wal kaffin nadi, maka dialah ar-rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, al-mustafa, seorang yang menjadi pilihan, rasul pilihan, dzul judi wal kaffin nadi, dzul judi wal kaffin nadi, seorang yang sangat mulia dan dermawan. Wa huwal musyaffa'u fil wara min hauli yaumil mau'idi, dan dialah yang akan memberikan syafaat terhadap umat manusia dari dahsyatnya hari kiamat. Shalla alaihi rabbuna ma laha najmul farqadi, semoga rahmat ta'zim, semoga Allah Tuhan kita memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu, ya, malaha najmul farqadi, selagi bintang farqad ini bersinar. Artinya semoga Allah selalu memberikan rahmat ta'zim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian asy-syaikh berkata, wa fil fasli alladhi aqadahu fi takhsisihi sallallahu alaihi wasallam bi tablighi salati man shalla alaihi aw sallama min al-anam, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man shalla alayya 'inda qabri sami'tuhu wa man shalla na'iyan bullightuhu. Wa 'an Ibnu Mas'ud qala inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni 'an ummati salam wa nahwuh. Selanjutnya, bahasan selanjutnya adalah tentang keutamaan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang membacanya di dekat Rasulullah, di dekat makam Rasulullah, ataupun yang membacanya jauh dari tempat di makamnya Rasulullah, dimakamkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaikh berkata, Al-Qadhi Iyad maksudnya, wa fil fasl alladhi aqadahu fi takhsisihi, dan pada fasal yang beliau buat dalam mengkhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikhususkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitablighi salati man, tentang disampaikannya salawat orang yang shalla alaihi aw sallama minal anam, orang yang membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada umat manusia. Jadi ini ada bab khusus yang menjelaskan tentang disampaikannya sholawat dan salam yang dibaca oleh seseorang. Ruya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya 'inda qabri, barang siapa yang bersolawat kepadaku 'inda qabri, di sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Inda qabri kata Nabi, di samping makamku kata Nabi, sami'tuhu, maka aku kata Nabi sami'tuhu, maka aku mendengarnya. Mendengar orang itu baca solawat kepada Nabi. Wa man shalla na'iyan bullightuhu, dan barang siapa yang membaca solawat kepada Rasulullah na'iyan yakni min makan ba'id, tidak di samping makam Rasulullah, dari tempat yang jauh, bullightuhu, maka disampaikan kepadaku. Jadi kalau kita baca salawat kepada Rasulullah SAW dari Jember, dari Jawa Timur, dari Indonesia, maka salawat kita akan disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Wa 'an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud, qala, beliau berkata, inna lillahi malaikatan sayyahin, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang sayyahin. Sayyahin itu yang keliling, yang melakukan perjalanan, yang keliling ke tempat-tempat tertentu, keliling dunia, ya. Sayyahin. Yuballighuni an ummatis salam, mereka menyampaikan kepadaku kata Nabi dari umatku yang menyampaikan salam. Wa nahwuhu, dan semacamnya, jadi semacam salam. Jadi kalau kita dari jauh membaca salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, dari jauh, ya, maka nanti ada malaikat
yang akan menyampaikan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya, seperti yang sering kita baca ketika kita dalam salat itu kita baca salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini seluruh umat Muslim ketika sholat mereka menyampaikan salam kepada Rasulullah. Maka salam mereka akan disampaikan oleh para malaikat kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, wa an Ibni Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, anna ahadan la yusalli alayya illa uridat salatuhu alayya hina yafrughu minha. Sesungguhnya seseorang la yusalli alayya, tidaklah bersalawat kepadaku, illa uridat salatuhu alayya, melainkan salawatnya diperlihatkan kepadaku, hina yafrughu minha, ketika ia selesai dari membaca salawat. Fallahumma salli ala maulana wa syafi'ina Rasulillahi salatan turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Maka ya Allah, sampaikan salawat rahmat ta'zim ala maulana wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatan turdika wa turdihi, salatan turdika, salawat yang membuat engkau ridha, wa turdihi, dan membuat beliau ridha, wa tarda biha, dan engkau ridha dengan salawat itu, anna, untuk kita, ya rabbal alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Mudah-mudahan salawat kita yang kita baca selalu disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ziyadah, tambahan. Rawal Bukhari, man shalla alayya 'inda qabri wakkala Allah biha malakan yablughuni wakkala Allah biha malakan yablughuni wa kufiya amru dunyahu wa akhiratahu wa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Ini tambahan tentang fadilahnya membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, man shalla alayya 'inda qabri, barang siapa yang bersalawat kepadaku 'inda qabri, kata Nabi, di samping, di sisi makamku, wakkalallahu biha malakan, maka Allah akan mewakilkan dengan salawat itu kepada seorang malaikat, yablughuni atau yuballighuni, untuk menyampaikan kepadaku. Wa kufiya amru dunyahu, dan dicukupkan perkara dunianya, wa akhiratahu, dan akhiratnya, wa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah, dan aku, kata Nabi, akan memberikan syafaat kepadanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ini hadis ini menunjukkan akan keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak hanya keutamaan membaca sholawat, karena
Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan man shalla alayya inda qabri. Jadi barang siapa yang baca selawat kepadaku inda qabri, di samping atau di sisi makam Rasulullah. Ini menunjukkan apabila ada seseorang datang ke makam Rasulullah dan membaca selawat di sampingnya, maka kata Nabi, wakkalallahu biha malakan yablughuni atau yuballighuni. Maka Allah akan mewakilkan seorang malaikat untuk menyampaikan sholawatnya kepada Rasul. Ini berarti apa? Berarti berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dilarang oleh Rasulullah. Bahkan barang siapa yang ziarah ke makam Nabi lalu membaca sholawat, maka di sini dia akan sholawatnya akan disampaikan kepada Rasulullah. Dan wakufiya amru dunyahu, dan perkara dunianya akan dicukupi juga, wa akhiratahu, dan juga akhiratnya juga akan akhiratnya juga akan dicukupi, ya. Dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi nantinya juga akan menjadi saksi pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa sering membaca sholawat kepada beliau, dan semoga dengan kita sering-sering membaca sholawat kepada beliau, kita nantinya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian pembahasan kita dalam kesempatan ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pembahasan lanjutan dari pembahasan ini dalam episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.